إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita karunia yang besar-besar, kesehatan, kelapangan dan kesempatan untuk terus kembali bermajlis ilmu sebagaimana yang kita laksanakan sekarang ini, yang mana ini adalah salah satu taman di antara taman-taman surga yang di dalamnya kita bisa meningkatkan iman dan takwa, yang dengannya ada harapan keistiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan ada harapan untuk bisa mengamalkannya sehingga mendapatkan husnul khatimah dalam kehidupan kita yang fana ini. Semoga Allah menerima amal yang sangat memberkahi ini dan menjadikan kita hamba-hamba yang mendapatkan taufiknya untuk bisa melaksanakannya, sehingga keberkahan itu selalu ada pada kita semuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, 1 tahun sudah kita lewat, InsyaAllah begitu Pak ya, karena masa pandemi dan semisalnya. Dan saat itu yang kita bahas adalah surat Al-Balad. Saya tidak faham apakah surat Al-Balad itu tuntas atau tidak. Namun ada baiknya kalau seandainya malam ini kita kembali membahas surat Al-Balad ini, sehingga ada kesempurnaan pemahaman tentangnya. Kita ikuti bersama sambil mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Ini dulu yang kita bahas, 10 ayat pertama. Allah berfirman, La uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, yaitu kota Makkah. Wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad yang menempati negeri yang mulia ini. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah dengan yang melahirkan dan yang dilahirkan. Laqad khalaqnal insana fi kabad, dan sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad, dalam keadaan kesusahan, di atas kesusahan. Ayahsabu an la yaqdir alaihi ahad, apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada, manusia berkata, aku telah menghabiskan harta yang sangat banyak. Ayahsabu an lam yarahu ahad, apakah dia mengira bahwasanya tidak ada yang melihatnya? Alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah menjadikan baginya 2 mata?
wa lisana wa syafatain, dan lisan dan dua bibir, wa hadainahu najdain, dan kami tunjukkan kepadanya dua jalan. Apa maksud dari ayat-ayat ini? Banyak pelajaran yang kita ambil dari ayat-ayat yang kita dengarkan ini. Dan yang jelas, ayat ini berbicara tentang manusia pada umumnya dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan keutamaan kota Mekah dan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri yang mulia ini. Negeri yang dimaksud adalah negeri Mekah. Mekah di antara kemuliaannya Allah sebutkan bahwasanya wa man dakhalaha kana aminah. Siapa yang masuk kota Mekah ini dijamin keamanannya. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 97. Wa man dakhalaha kana aminah. Siapa yang masuki kota Mekah dijamin keamanannya. Dan di antara kemuliaan kota Mekah telah Allah sebutkan keistimewaannya dalam surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu hadzal bait falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan penjelasannya sudah kita bahas tentang keistimewaan kota Makkah yang di situ terjamin keamanannya bagi penduduknya, dan ada sistem tata pamong yang menjadikan pelajaran bagi seluruh umat manusia. Padahal negeri itu negeri yang muncul di tengah gurun Sahara, tetapi penduduknya merasa aman, ekonominya menjadi pusat perdagangan dunia dan semacamnya. Ya. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada perseteruan dengan yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ada jaminan. Ada satu kabilah menjamin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuatannya mulai melemah, Khadijah meninggal, pamannya meninggal, Rasulullah ke Taif dilempari batu, kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, ada jaminan. Keistimewaan penduduk Mekah begitu. Mereka menjamin orang-orang yang membuat kesepakatan bersama mereka, sehingga kezaliman itu tidak terjadi di sana. Kalau anda belajar tentang sejarah, ada namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini sumpah kesepakatan yang menjamin setiap orang yang teraniaya untuk mendapatkan haknya. Maka walaupun ada kabilah besar dalam masalah-masalah yang mereka kemudian berbuat sewenang-wenang, kabilah yang lain yang juga memiliki kekuatan yang besar, kalau diminta untuk pertolongan membela orang-orang yang lemah, mereka akan bangkit. Untuk supaya kabilah yang besar tadi itu memberikan keadilan. Hilful Fudul. Ya, ada kalau baca sejarah Rasulullah SAW begitu. Ada namanya Hilful Fudul. Nah, kemudian di antara keistimewaannya ada kiblat, sebagai ada Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Ini keistimewaannya. Makanya Allah bersumpah dengannya. Yang mana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 144, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kalian berada, hadapkan wajah kalian kepadanya. Maka seorang muslim di belahan bumi manapun ketika salat menghadapkan Ka'bah. Ini di antara bukti Allah SWT memuliakan Ka'bah ini.
La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan kemuliaan negeri ini. Ya. Demikian pula di antara keistimewaan kota Mekah adalah Allah menjadikan haji ada padanya. Pada setiap tahun dilaksanakan ibadah haji. Dalam surah Al-Imran sama dengan ayat 97, Allah mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah bila mereka mampu melaksanakan perjalanan kepadanya. Di antara kemuliaannya lagi masabatan linnas, kota Mekah itu sebagai tempat berkumpul manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 125 Allah mengatakan wa ja'alnal baita masabatan linnas wa amna, dan kami jadikan negeri Mekah itu sebagai tempat berkumpul manusia dan mereka mendapatkan keamanan di dalamnya. Semua, kalau seandainya kita baca sejarah, ayat-ayat ini memberikan data otentisitas tentang keamanan negeri Mekah. Ditambah lagi dalam surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 67 Allah mengatakan awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka itu melihat, penduduk Quraisy dan semisalnya yang tinggal di kota Mekah, mereka tidakkah melihat, menyadari bahwasanya kami telah menjadikan negeri Mekah itu negeri haram, negeri yang aman. Wa yatakhattafun nasu min hawlihim, padahal negeri-negeri sekitar mereka di mana masyarakat hidup di sana adalah negeri yang tidak aman. Satu sama yang lain saling mencaplok, saling menyerang, saling menghabisi. Saya dijadikan budak, yang kalah dijadikan budak, diperjualbelikan. Yang menang merasa berjaya dan semacamnya. Mekah tidak terjadi seperti itu. Ya. Dan orang Mekah kalau keluar aman, kembali aman. Makanya muncul perdagangan apa? Rihlatas syita'i was-saif, perjalanan dagang di musim dingin maupun di musim panas. Di musim dingin mereka ke Yaman, di musim panas mereka ke Syam. Nah, ini diantaranya, ya, bahwasanya Allah benar-benar telah menjadikan negeri ini negeri yang mulia. Allah berfirman lagi, wa anta hillum bihadzal balad, dan aku bersumpah dengan engkau ya Muhammad yang menempati negeri ini. Engkau dilahirkan di negeri ini, menempati negeri ini. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya Mekah itu ada dua kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Kemuliaan pertama sebagaimana aslinya dia disebutkan tadi, dan kemuliaan yang kedua Allah menjadikan Rasulullah SAW kembali kepadanya. Ketika dahulunya dia menjadi negeri yang kafir, menjadi yang musyrik, menjadi negeri yang bertauhid. Ketika berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, semua ornamen-ornamen kesyirikan dihancurkan dengan ditaklukkannya kota Mekah yang dinamakan Fathu Mekah. Maka itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada Mekah untuk yang kedua kalinya, di mana kemuliaan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menempatinya kembali. Ya. Wa walidi wa ma walad, dan aku bersumpah dengan yang melahirkan dan yang dilahirkan. Para ulama berselisih pendapat di sini. Ada mengatakan yang melahirkan dan dilahirkan itu Allah bersumpah dengan manusia dan keturunannya. Ada yang mengatakan ini ayat tidak hanya untuk manusia, tetapi kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik manusia maupun selain manusia. Segala makhluk itu berkembang biak, dan perkembangan biakan manusia makhluk itu pasti ada induk dan anak. Dan ini menunjukkan salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka bisa beranak pinak, mereka bisa melestarikan jati diri mereka, ya,
Dan ini Allah jadikan sebagai sarana sumpah untuk menegaskan satu perkara yang Allah ingin tegaskan. Dan sudah disebutkan di sini bahwa sumpah itu menyebutkan sesuatu yang ingin ditegaskan, tetapi dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Kalau Allah bersumpah dengan segala apapun yang Allah kehendaki, Allah bisa bersumpah dengan keagungan dirinya, Allah bisa bersumpah dengan matahari dan bulan dan semua makhluk tata surya. Allah bisa bersumpah dengan makhluk yang paling kecil. Di sini di surat ini Allah bersumpah dengan kemuliaan kota Mekah. Allah bersumpah dengan apa? Dengan Rasulullah SAW. Allah bersumpah dengan makhluknya yang beranak pinak. Allah bisa berbuat apapun, terserah. Tidak ada syariat yang mengekang Allah karena Allah membuat syariat. Tetapi untuk makhluk, khususnya untuk kita manusia, ya, yang beriman kepada Allah, dilarang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa terbalik? Karena kita makhluk. Sumpah itu penegasan, diiringi dengan pengagungan. Sebelum orang menegaskan sesuatu, maka dia bersumpah dengan cara mengagungkan sesuatu untuk menegaskan perkara yang ingin dinyatakannya. Maka hal seperti ini di dalam Islam tidak boleh diberikan kecuali untuk Allah, hanya untuk Allah. Maka manusia yang beriman bersumpah hanya untuk Allah. Wallahi, demi Allah. Begitu. Ya. Tak boleh berjumpa dengan menyebutkan nenek moyang atau menyebutkan selain Allah, tak boleh. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum." Ingat, Allah melarang kalian dari bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang kalian. Pertanyaannya, apakah ada seperti ini? Banyak. Ya. Manusia-manusia zaman dahulu, sebelum ada syariat Islam ini, mereka untuk meneguhkan tentang kemuliaan nasab dan kabilah mereka, maka perkara yang ditegaskan diawali dengan sumpah menyebut nenek moyang mereka. Diagungkan itu nenek moyang mereka. Untuk apa? Untuk membela kabilahnya. Untuk apa? Untuk menegaskan apa yang diikrarkan oleh mereka itu benar dan bukan sesuatu permainan. Maka mereka enggak berani melanggar apa yang dipetuahkan oleh nenek moyang. Kalau bahasa kita, ini sudah tradisi. Ya. Anda lihat bagaimana pola tingkah laku orang yang menjaga tradisi demi mempertahankan wasiat nenek moyang karena mengandung nilai kesakralan. Bahkan mereka kalau berjuang, kalau berperang, mereka meminta kekuatan roh nenek moyang mereka. Ya, sebagaimana nenek moyang mereka berhasil mempertahankan kabilah mereka, nasab mereka, yang itu mereka banggakan. Maka mereka minta supaya roh itu menyatu dengan jiwa mereka, bisa mempertahankan nasab kabilah mereka. Seperti itu. Dan ini syirik. Ya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana halifan." Siapa yang ingin bersumpah, falyahlif billah. Maka adalah dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, wa illa liyasmut. Kalau enggak, maka hendaklah dia diam. Jangan bersumpah dengan selain nama Allah. Dalam hadis Tirmidzi kata Rasulullah SAW, "Man halafa bighairillah faqad kafara wa asyrak." Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia kafir atau dia telah musyrik. Tak boleh. Ya. Tak boleh orang itu bersumpah dengan menyebut nama nenek moyang mereka, apapun bentuknya. Pokoknya ada sesuatu yang di situ mengagungkan nama nenek moyang, yang dilihat itu ternyata mengandung makna sumpah, hindari.
Kalau keperucut, ucapkan apa? Kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Nah. Nah, dalam rangka apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Nah, ini dalam rangka apa? Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang aspek penciptaan manusia yang sungguh luar biasa, dan ini karunia Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia. Apakah itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad. Apa artinya fi kabad? Kabad itu ada dua makna. Pertama, fi kabad, fi istiqamah. Artinya fi kabad, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk berdiri tegak. Kalau terjemahannya apa terjemahannya di situ? Susah payah. Apa maksudnya susah payah? Nah, bingung kan kita? Apa maksudnya? Ada dua makna di situ. Makna pertama, fistiqamah. Allah ciptakan manusia sebagai makhluk berdiri tegak. Beda dengan makhluk-makhluk yang lain, untuk bisa berdiri tegak butuh 4 kaki. Manusia tidak perlu. Mereka butuh 2 kaki. Yang 2 lagi adalah tangan untuk beraktivitas, bisa berbuat apapun. Inilah keistimewaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini tujuannya mulia. Pemimpin di muka bumi ini, khalifah, dan sekaligus juga apa? Sebagai sosok yang membawa proses ibadah sempurna kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah 30 apa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingat ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin jadikan di muka bumi ini khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, kata malaikat, ya Allah, apakah ingin menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah di dalamnya, padahal kami senantiasa bertasbih mensucikan namamu. Kata Allah, aku lebih tahu daripada apa yang kalian ketahui. Nah, khalifah, ya, maka diwujudkan oleh Allah dengan sebaik-baik penciptaan, fi kabad. Diartikan para ulama fi istiqamah. Ayat yang mendukung apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk penciptaan. Dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Nah, ini makna pertama. Secara fisik berdiri sempurna, ya, yang dengannya mereka bisa berbuat segala-galanya, bisa menguasai daratan, lautan, bahkan bisa menembus angkasa dengan fi kabad ini. Maka dari itu, makna fi kabad yang kedua adalah mukabadatul asya wa mu'anatuha. Manusia itu diciptakan oleh Allah mampu untuk mengarungi, untuk melalui, untuk menerjangi, untuk mengerjakan segala perkara-perkara yang menyulitkan. Makanya diterjemahkan dalam kesusahan. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Ini bisa salah paham.
Seakan-akan Allah itu susah menciptakan manusia. Enggak, keliru. Ya, Allah itu sangat mudah untuk menciptakan sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'a an yaqula lahu kun fayakun. Allah bila inginkan sesuatu dia mengatakan kun fayakun. Menciptakan manusia pertama Adam dengan tanah liat, kemudian diberikan ruh jadi. Menciptakan pasangannya enggak perlu menciptakan lagi dari tanah liat yang lain. Tidak, diambil tali tulang rusuknya, jadi engkau pasangannya, jadi pasangannya. Hawa jadi sosok wanita. Kita kan dari tulang rusuknya Adam. Ini, ya, sangat mudah bagi Allah menciptakan makhluk apapun, sangat mudah. Tetapi dimaksud dengan menciptakan manusia dalam kesusahan fi kabad, maksudnya adalah Allah ciptakan manusia ini dengan postur yang sungguh istimewa, berdiri tegak dengan dua kakinya, bisa melakukan aktivitas dengan dua tangannya yang tidak terganggu untuk berdiri menopang dua kaki, enggak. Maka dari itu manusia mampu menguasai daratan, lautan dan yang lainnya. Allah berfirman dalam ayat yang lain apa? Walaqad karramna bani Adam, dalam surah Al-Ahqaf, dan kami telah muliakan anak keturunan manusia, ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami telah jadikan mereka menguasai laut, daratan dan lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan pada mereka rezeki. Wa faddalnahum ala katsirin, dan kami telah lebihkan mereka semuanya manusia itu ala katsirin mimman khalaqna tafdila, melebihi makhluk-makhluk yang kami ciptakan yang lainnya dengan berbagai macam keistimewaan. Ini surah Al-Ahqaf ayat 70. Ada di surga. Saya ini gatal hitung ini saya tadi. Maaf, dalam surat Al-Isra ayat 70, bukan Al-Ahqaf, Al-Isra. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Maka dari itu, dengan proses penciptaan yang luar biasa ini, ada manusia hidup di lautan, ada manusia hidup di daratan, bahkan di puncak gunung, bahkan di kutub. Bahkan pula ada manusia hidup di angkasa. Dan tentunya itu bukan sesuatu yang mudah untuk mereka lakukan. Dengan segala perjuangan, dengan segala kesusahan, tetapi itu mampu dilalui oleh manusia dengan postur manusia yang Allah ciptakan fi kabad tadi, dalam keadaan berdiri sempurna dengan dua kaki dan dengan dua tangan yang bisa beraktivitas dengan sempurna. Ya, ini dia manusia. Sehingga mana fi kabad pula, manusia diciptakan oleh Allah dengan menanggung segala kesusahan yang demikian sangat banyak. Salah satunya manusia dihadapkan oleh Allah dengan postur mereka seperti itu, dihadapkan untuk mampu mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, menjauhi larangan. Semua perkara ini bukan perkara yang mudah untuk dilakukan, tetapi manusia membutuhkan perjuangan untuk melaksanakannya. Ketaatan membutuhkan perjuangan, meninggalkan kemaksiatan membutuhkan perjuangan, dan itu telah Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuannya kepada manusia sebagai makhluk yang Allah ciptakan fi kabad tadi. Jelas? Jelas? Jelas apa enggak? Paham ya? Ya. Baik. Jadi jangan sampai tatkala kita sudah mengetahui ayat ini, dengan kemudian tantangan hidup yang kita hadapi,
problematika dan semacamnya, kesulitan-kesulitan apapun di dalamnya, kita kemudian merasa lemah. Enggak. Allah sudah mengatakan, "Hei manusia, aku memang menciptakan engkau fi kabad." Dalam keadaan mampu menerobos semua rintangan itu. Walaupun dia sulit, bahkan makhluk-makhluk yang lainnya sulit untuk mengatasinya, bahkan binatang buas yang paling buas pun sulit untuk mengatasinya, engkau mampu fi kabad, karena kami telah menciptakan kalian dalam posisi fi kabad, sebaik-baik penciptaan. Maka aneh kalau ada orang pertama menjadi orang yang pecundang, maaf ini saya sering gunakan kata-kata ini untuk membuat diri kita bangkit. Kita ini hamba Allah, ya. Kita ini orang mukmin. Kita ini mulia dengan kekuatan yang kita miliki, kekuatan iman dan kekuatan rohiyah, kekuatan jasmaniyah. Mulia dan itu. Rasulullah mengatakan apa? Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan kata Syekh Utsaimin, kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan iman. Itu yang pertama. Selain pula kekuatan-kekuatan yang lainnya yang Allah memang ciptakan manusia untuk itu. Karena Allah mengatakan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka aneh kalau ada orang yang merengek, putus asa. Ditambah lagi kemudian ada orang-orang yang apa? Pesimis dengan karunia Allah. Ada orang seperti itu. Dan ingat, betapapun kekuatan fisik itu, kekuatan harta itu Allah limpahkan kepada manusia sehingga dia sebenarnya mampu berbuat yang lebih. Kalau seandainya kekuatan iman kecil, maka semuanya menjadi kerdil. Semuanya menjadi kerdil. Anda lihat sebaliknya, kalau seandainya kekuatan iman itu luar biasa besar, sedangkan kekuatan-kekuatan yang lainnya kecil, kekuatan fisik, kekuatan harta kecil, terbatas semuanya. Ingat, kekuatan roh ini akan menjadikan yang kecil menjadi bom yang akan membinasakanmu musuh. Anda lihat sejarah Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, kekuatan yang tidak bisa imbang. Di Badar saja 330 melawan 1300. Beberapa yang lainnya hanya Utsman bin Affan yang memodali cuma 200 ekor kuda, sedangkan peperangan itu besar. Dan belum pernah kekuatan umat Islam di zaman Rasulullah SAW bahkan zaman sahabat terlihat besar dan kemudian mereka membanggakan dengan itu semuanya, melainkan pasti kalah. Seperti contoh perang Hunain. Idh a'jabatkum kathratukum, ketika kalian membanggakan banyaknya jumlah kalian, ternyata itu tidak membuat kalian menang, bahkan membuat kalian binasa karena itu semuanya. Ya, maka nanti akan dapat jelaskan. Ya, yaqulu ahlaktu malan lubada. Akhi, ruh ini yang dibutuhkan. Ya, alhamdulillah kita hadir di sini untuk membahas kekuatan roh kita. Saya jujur, walaupun saya nggak mengikuti banyak, tapi jujur wallahi barakallahu fiik, saya berkali-kali selalu memuji antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan pada antum semuanya. Dan ini bukan karena saya, enggak, karena Allah. Wallahi karena Allah. Ketika kita butuh masjid, dengan segala perjuangan, alhamdulillah jadi masjid. Kita butuh ini, dengan segala perjuangan butuh, muncul ini kekuatan. Ditambah lagi sekarang kita mau perluasan, muncul kekuatan itu dengan kekuatan yang kita miliki, dengan kekuatan yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan ini jarang ada pada sisi kaum muslimin yang lain. Semoga Allah menjadikan antum semuanya istiqamah di atas jalannya insyaallah taala, dan menerima amal ibadah untuk semuanya insyaallah. Ya, maka jangan kemudian berkecil hati. Harus kita ini optimis. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Memang seperti ini.
Saya belum mengangkat ada tema yang berjudul Back to Zero. Tahu antum Back to Zero? Dan kita belum diuji oleh Allah dengan istilah Back to Zero. Betul. Dan itu ada, Back to Zero itu ada. Saya mengangkat istilah ini ketika saya membahas masalah entrepreneurship seorang muslim di Trawas. Back to Zero. Dan kalau ini kita kaitkan konsep ini dengan laqad khalaqnal insana fi kabad, bisa jadi fi kabad itu back to zero. Ya. Anda lihat orang-orang kaya dunia, kekayaan mereka bukan kekayaan yang back to zero, enggak. From zero bisa jadi. Tapi back to zero belum tentu. Mungkin mereka memulai dari from zero, oke. Ya. Tapi keberhasilan yang mereka miliki, apakah ada zakat? Tidak ada. Apakah ada sedekah? Belum tentu. Sedangkan keberhasilan yang mereka miliki, harta itu disimpan di Wall Street, di saham ini, bahkan didepositokan sehingga mereka menjadi orang terkaya dunia. Ya, mereka kaya dengan sistem riba, mereka besar dengan sistem riba, yang itu ternyata diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Yang ada adalah laknat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk nyata dalam kehidupan dunia atas laknat yang Allah berikan pada mereka. Ya, fa'dhanu biharbin min Allah. Orang yang tidak meninggalkan riba itu, beritahukan kabar kepada mereka, Allah perangi mereka. Kalau sudah Allah perangi, naudzubillah min dzalik, jangan harap Anda menjadi orang memenang. Jangan harap kita ini hidup nyaman. Pasti ada hal-hal yang menyempitkan kita. Harta yang berlimpah tidak ada manfaatnya. Mungkin nyata dalam kehidupan kita, istana, fasilitas, tapi ternyata sebenarnya hati kita kerontak karena perang yang Allah SWT sebutkan tadi. Banyak yang keluar, ternyata apa yang dimiliki pun bukan aset kita, aset hutang. Banyak seperti itu. Ya, ini dunia. Tapi kalau kemudian kita berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau riba dan yang lainnya, ya, mencari rezeki yang halal, terus kemudian apa yang kita dapatkan itu kita harus kembali back to zero, dan ternyata kekuatan ruh yang kita miliki itu besar, walaupun back to zero kita tidak akan mungkin menjadi orang yang terlunta-lunta. Saya sebutkan, mungkin kita hanya mendengar persaingan dagang, persaingan sedekah antara Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq. Pernah dengar bagaimana gayanya Umar bin Khattab dalam hatinya, aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Berapa yang diberikan di jalan Allah untuk mempersiapkan perang? Berapa? Setengah hartanya. Ya Rasulullah, ini separuh hartaku, aku berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, apa kau tinggalkan untuk anak istrimu? Aku tinggalkan separuhnya Rasulullah. Separuh, ya, ini mirip dengan ini. Separuh di jalan Allah, separuh untuk mereka. Diterima oleh Rasulullah. Para Rasul menolak? Enggak. Ini menderma kok di jalan Allah, mendermakan di jalan Allah SWT. Bukan zakat. Ini zakat ada ketentuannya. Itu pun 2,5%. Kalau sedekah lebih besar kadang-kadang. Kalau separuh itu, apakah 2,5%? Lebih. Dalam hatinya, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ternyata datang Abu Bakar As-Siddiq mengatakan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini seluruhnya hartaku, aku sedekah, aku dermakan di jalan Allah semuanya. Aku dermakan. Tercengang ini. Siapa? Umar bin Khattab. Semuanya. Aku imanku cuma mampu membawa separuh, engkau semuanya. Dalam hati begitu. Kata Rasulullah, apa engkau tinggalkan untuk istri dan anakmu, wahai Umar, Abu Bakar Siddiq? Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Zero. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kekuatan roh ini yang ditinggalkan oleh Abu Bakar Siddiq kepada keluarganya, walaupun mereka hidup tanpa apapun, mereka tidak akan mungkin menjadi orang-orang yang kehilangan
arah, menjadi orang yang putus asa karena dalam hati mereka ada Allah dan Rasulnya. Anda lihat bagaimana perjuangan Asma binti Abu Bakar Siddiq ketika Rasulullah SAW akan hijrah ke Mekah, ke Madinah bersama Abu Bakar Siddiq, sembunyi di Gua Sur, 3 malam sembunyi di Gua Sur, puncaknya gunung Jabal Nur, Gua Sur itu. Apa yang terjadi? Tiap malam Asma binti Abu Bakar Siddiq merayap. Orang yang pernah umroh akan tahu itu bagaimana gunung Sur itu, Gua Sur itu, Jabal Nur itu, bagaimana runcingnya. Ya, kalau banyak pepohonannya enak, kalau ternyata pasir enak, kayak di Penanggungan telusur pasir. Ini batu cadas, kerikil-kerikil tajam. Asma binti Abu Bakar Siddiq naik merayap karena dia bawa makanan. Akhirnya kesulitan, tali ikat pinggangnya disobek menjadi 2. Separuhnya dipakai tali ikat pinggang, separuhnya lagi yang sobekannya lagi dipakai untuk mengikat makanan. Dia merayap. Dia ngembalakan kambing siangnya. Asma binti Abu Bakar Siddiq ketika dia menikah dengan Zubair bin Awam, ya, dia yang bersihkan kudanya Zubair bin Awam untuk jihad di jalan Allah SWT. Karakter anak-anaknya luar biasa. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Back to zero. Utsman bin Affan ketika Rasulullah butuh dana 200 kuda dengan segala peralatannya dari Utsman. Ketika Abdurrahman bin Auf sepeninggal Rasulullah SAW, dia menopang kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Suatu hari datang 700 ekor onta membawa barang dagangan dari Syam. 700 ekor onta. Nek ono 700 mlebu kene, kira-kira ya guru kayak begitu. Kota Madinah menderu. Apa ini? Diketahui ini 700 ekor onta dengan bawaan barangnya dari Syam, miliknya Abdurrahman bin Auf, kulaan dagang. Iki iso ono sing utang, sing durung bayar, kan begitu. Kata Aisyah, semoga Allah merahmatinya, memberkahinya. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dia masuk surga dengan cara merangkak. Dengar ini Abdurrahman bin Auf dibarani, ini siapa namanya? Aisyah, ya, Ummahatul Mukminin ini, dan dia mengatakan kepadanya, wahai bunda, persaksikan olehmu demi Allah, onta ini 700 ekor, ya, dan segala barang bawaannya dari gandum, pakaian, perban, semuanya aku hibahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kaum muslimin. Ya, aku ingin masuk surga dengan cara mulia. Wanita wong saiki, wanita, karena dia memahami laqad khalaqnal insana fi kabad. Back to zero-nya berani. Tapi kita azan dulu. Azan dulu aja. Jangan menunda azan. Salatnya di belakang kan tidak apa-apa. Ya, barakallahu fiik. Tayyib. Jadi maknanya, ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan, di atas kesusahan. Maksudnya kami ciptakan manusia itu mampu mengarungi segala bentuk kesusahan yang ada, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya. Akan tetapi ini dia. Memang dasarnya manusia, ketika Allah ciptakan dia dalam kesempurnaan jasmani, kesempurnaan harta benda, kesempurnaan apapun yang membuat dia sempurna menjadi manusia secara sempurna, apa yang terjadi? Ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Manusia itu menjadi makhluk yang berperangai melampaui batas. Apa itu? Mereka mengira tidak ada orang yang mampu mengalahkannya. Sopo wani bi aku.
Itu manusia. Dan ini terjadi pada umat-umat terdahulu dan juga terjadi pada masa sekarang. Dan maaf, kadang kita punya sifat seperti itu. Apa? Wani apa? Hah? Dalam bahasa orang-orang, maaf ya, dalam bahasa orang-orang luar apa? Lu jual, nah ini, lu jual gue beli. Ya, kata Allah, ya, ayahsabu alla yaqdira alaihi ahad. Apakah dia mengira bahwasanya tidak ada seorang pun yang mampu terhadapnya? Ya, kenapa? Dengan Allah ciptakan dia menjadi makhluk sempurna ciptaannya, mampu melewati berbagai macam rintangan, akhirnya dia pongah. Salah satunya kaum siapa? Kaum Ad yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kaum Ad ini kata Allah dalam surat Fussilat ayat ke-15, fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Adapun orang-orang kaum Ad, mereka sombong di muka bumi ini, ya, dan mereka mengatakan, siapa yang lebih kuat daripada kami? Ya, rumahnya dari baju tadas ya. Rumahnya itu dari baju cadas, bukit-bukit cadas itu lobang oleh mereka, gerowak baju cadas, dan kekuatan yang mereka miliki, ya, sehingga peradaban mereka bisa dilihat sampai sekarang ini. Apa kata Allah? Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka menyadari bahwasanya Allah yang menciptakan mereka, dialah yang lebih perkasa dibandingkan mereka semuanya. Ya. Nah ini, maka ikhwan, seharusnya seorang itu seperti Nabiullah Sulaiman, seperti Nabiullah Dawud. Ya, kalau kita lihat manusia yang diberi oleh Allah kekuatan yang sempurna, ya, sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah bagaimana Nabi Sulaiman, maka lihatlah bagaimana Nabi Dawud. Nabi Daud masih kecil, masih berusia berapa? Senjatanya apa senjatanya? Ketapel. Yang dihadapi musuh paling besar, kayak raksasa, Jalut. Talut aja kalah sama Jalut. Sebagian pasukan Talut bingung, ya, lemes, gak ikut. Datang Nabi Daud waktu masih kecil, masih pemuda, ya, menghadapinya hanya dengan ketapelnya. Dia mampu mengalahkannya. Allah angkat derajatnya menjadi nabi. Allah berikan kitab Zabur, Allah berikan ke apa namanya, istana, kerajaan. Muncul anak namanya Nabi Sulaiman. Kekuatannya lebih lagi, mengalahkan Ifrit. Sihir takluk di bawah kekuatannya Nabi Sulaiman. Angin arah hembusannya dibalikkan, dibelokkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, jin itu takluk, jin itu takluk, jin Ifrit itu takluk. Dia mampu memindahkan istananya Balqis, singgasannya Balqis, sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Ada satu hamba Allah dari manusia mengatakan, aku bisa memindahkannya sebelum kau kedipkan matamu. Sudah di situ. Apa kau begitu? Aku begitu? Ada. Hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya karunia Allah untukku. Liyabluwani an ashkura aw akfur, untuk menguji aku termasuk orang yang kufur atau orang yang sombong aku ini. Ya. Benar ikhwan, seharusnya semakin kita ini tinggi, semakin oleh Allah diberi kekuatan, semakin oleh Allah diberi kesempurnaan, seharusnya sikap khauf itu lebih.
kita mengenal dalam iman ini ada khauf, ada roja. Ya, mungkin pernah dijelaskan di sini. Saya minta waktu ya. Baik, saya minta waktu sedikit. Di dalam ibadah, di dalam kita melaksanakan ibadah, konteks ibadah sehari-hari, ya, syarat pertama, raga ini harus suci dari makanan yang haram untuk kalau mau diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, harus muncul dari niat ikhlas dan kemudian melaksanakannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ketika sedang dilaksanakan dengan SOP tadi, dengan tuntunan tadi, harus ada 3 sisi sifat yang mengiringi. Apa itu? Khauf, raja, mahabbah, cinta. Khauf itu rasa takut, sehingga kita menjadikan ibadah ini benar-benar hati-hati. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ujub, jangan ada sampai yang lainnya. Takut. Raja, perasaan ini membawa kita ketika beribadah ada harapan, ya Allah, terimalah ya Allah, ini yang aku laksanakan karena Engkau ya Allah. Yang ketiga, cinta. Ketika melaksanakannya penuh cinta, supaya apa? Tidak ada keterpaksaan, sehingga dengan cinta itu semuanya berjalan menjadi sempurna. Kalau timpang, tidak ada 3 sifat tadi, maka ada penyimpangan dalam kehidupan kita dalam menjalankan iman kepada Allah. Salah satunya, gambaran besarnya, misalkan manusia diberi oleh Allah kekuatan yang luar biasa, diberi kekuatan harta, fisik, dan kekuatan ilmu, kekuatan nalar, semuanya lengkap sudah, wis pilihan dia, manusia pilihan. Seharusnya dalam kondisi lapang seperti ini, manusia itu harus lebih menanamkan perasaan khauf kepada Allah. Kenapa? Karena dengan perasaan khauf, rasa takut itu kepada Allah, kesempurnaan fasilitas yang Allah berikan kepada kita tertahan, tidak sampai melanggar batasan Allah. Berapa banyak ketika orang diberi oleh Allah kelapangan fasilitas, kemudian hilang rasa khaufnya, dia meremehkan batasan Allah itu. Paham? Sehingga orang berzina, sehingga orang kemudian menzalimi, sehingga orang minum khamar, sehingga orang macam-macam mengintimidasi, macam-macam. Ya. Tidak ada khauf yang membentengi semua kesempurnaan nikmat tadi. Sebaliknya, ketika manusia dihadapkan oleh Allah kepada perkara yang sangat sempit, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Jangankan melampaui batas, ya, untuk melaksanakan yang diperintahkan dia tidak berdaya dengan sempurna. Hartanya sedikit, kekuatan fisiknya sedikit, dan macam-macam. Dalam keadaan sempit seperti ini, seorang muslim harus lebih mengedepankan sikap rojaknya, harapan pertolongan kepada Allah. Agar apa? Kesempitan yang tadi tidak menjadikan dia putus asa di rahmatnya Allah, tetapi menjadikannya apa? Mendatangkan rahmat pertolongan Allah untuk bisa seistiqomah mungkin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mengharapkan ampunan, dia bisa mengharapkan rahmat Allah dalam kesempitan yang Allah berikan kepada dia. Contoh sakit, seharusnya dia minta kepada Allah istighfar yang banyak, ya, mohon ampunan kepada Allah, taubat kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kesembuhan dari Allah, ya. Semakin dahsyat itu, semakin dahsyat pula dia minta kepada Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir yang sudah kita jelaskan, surah An-Nasr, ketika kesempurnaan itu lengkap, ya, idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah kepada Muhammad dan kemudian ditaklukkannya kota Mekah untukmu, engkau mendapat kemenangan dan engkau melihat manusia masuk Islam secara bondong-bondong, ingat, ini puncak perjalananmu. Selanjutnya akan muncul endingnya. Makanya Rasulullah SAW itu sakit-sakitan. Apa kata Allah? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Perbanyak tasbih kepada Allah, perbanyak minta ampun kepada Allah, ya. Perbanyak bertobat kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penerima taubat. Nah, itu. Dan semua itu dilandasi dengan cinta. Sehingga enggak terpaksa. Ibadah tanpa cinta yang ada keterpaksaan. Ya, kepeksa. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menghadapi kehidupan yang terpaksa. Apalah jadinya? Ya. Bagaimana kita bisa menjalankan apa yang telah Allah tetapkan ini dengan sempurna? Meraih pahala besar, sulit. Barakallahu fikum. Tidak apa-apa ya. Belum selesai, enggak apa-apa ya. InsyaAllah, tidak apa-apa. Pelan-pelan. Baik, ada pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, apa hukumnya meminjam dana yayasan untuk keperluan pribadi, menafkahi keluarga, menyantuni fakir miskin dan anak yatim? Apa diperbolehkan? Wah, ini namanya enggak amanah ini. Ya. Ini namanya tidak amanah. Makanya seorang itu harus paham ini amanah. Dan amanah itu berat. Ada seorang sahabat kalau nggak salah bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika Rasulullah SAW menjadikan beberapa sahabatnya sebagai gubernur, Abu Dzar Al-Ghifari merasa, kok aku nggak dipilih? Padahal dia ada ibadah, siangnya puasa, malamnya sholat. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, inha amanah wa anta rajulun dhaif. Wahai Abu Dzar, ini amanah. Anda ini orang yang lemah. Apakah yang Rasulullah maksudkan adalah lemah fisiknya? Enggak. Secara kejiwaan Rasulullah tahu Anda ini lemah. Walaupun kau adalah orang yang ibadah, ibadahmu untuk dirimu. Siang orang puasa, apa dia menanggung orang lain? Diri sendiri. Orang sholat, apakah dia menanggung orang lain? Diri sendiri. Mudah untuk melaksanakannya. Tapi ketika dia melaksanakan pekerjaan yang itu ada hak orang lain pada dirinya, ini membutuhkan juhud yang luar biasa, membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Makanya amanah ini penting. Ya, kalau ditanya apakah boleh, enggak boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, khalifah, ketika menjabat khalifah, seharusnya negara dengan kekayaannya bisa dia manfaatkan untuk kepentingan dirinya. Katakanlah fasilitas. Tapi Umar tidak seperti itu. Ini milik kaum muslimin, bukan milik khalifah. Dia hanya menetapkan untuk dirinya yang diakui oleh yang lainnya, diperbolehkan oleh yang lainnya, yaitu apa? Digaji dari Baitul Mal sehari 2 dirham. Sehari 2 dirham. Kerjaannya bukan 8 jam, hampir 24 jam. Sampai-sampai waktu untuk istrinya hilang. Malam waktunya sama istrinya, aku tak pamit yo, nanti mas patroli, ya. Umar berkata patroli. Makanya ada kejadian-kejadian ketika ketemui janda dengan 3 anaknya yang belum makan, ya. Dia ngangkut sendiri tepung itu, dia masak sendiri, dia ndulangi, ya. Ini bukan pencitraan ini, ya, bukan gelandangan yang kemudian ngomong, enggak.
Gara-gara seperti itu akhirnya apa? Dia sakit ini livernya. Kata dokter, Anda harus minum madu. Khalifah enggak duwe madu. Khalifah enggak duwe madu. Iki rajanya raja. Ya, kekuasaannya bukan negara tapi dunia. Akhirnya dia mimbar khutbah Jumat, aku ini sakit, kata dokter disuruh minum madu. Aku nggak punya madu. Di Baitul Mal itu ono madu. Ya, di Baitul Mal itu ono zakat madu. Ada harta mal itu kaum muslim madu. Kalau kalian izinkan aku untuk mengambilnya, aku akan ambil. Kalau kalian nggak izinkan, maka madu itu haram untukku. Iki khalifah. Amanah ini. Bukan kemudian ya wes gawa madu. Sing jaluk khalifah gak apa-apa. Enggak. Apalagi ini yayasan. Ya. Ini tolong. Nah, Ustaz, bagaimana kalau ingin memanfaatkan? Coba pakai cara yang lain. Kalau di sana ada pengurus-pengurus yang lain, izin dalam bentuk hutang. Kalau memang itu boleh diberhutangkan dalam kesepakatan kepengurusan. Wallahu ta'ala alam. Apalagi dipakai untuk menafkahi atau menyantuni fakir miskin. Loh, kok dipakai untuk menyantuni fakir miskin? Apakah ada program menyantuni fakir miskin? Kalau nggak ada ya jangan. Kan baik Ustaz. Loh, itu beda, ini beda. Dari duit kita sendiri nggak masalah. Tapi kalau dari uang yayasan jangan. Karena itu milik umat. Ya, Anda harus rapat yayasan. Ya, dan mengambil keputusan dari yayasan. Bagaimana bentuk kesepakatan yayasan? Karena semua nggak lepas dari apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang pengurus yayasan. Bagaimana seharusnya sikap kami sebagai istri anak-anak menyikapi hal ini? Sedangkan anak sebagai ibu rumah tangga tidak punya penghasilan lain selain dari pemberian suami. Barakallahu fikum. Ya, dikomunikasikan dengan yang baik. Dikomunikasikan dengan yang baik. Ya. Usahakan jangan mengambil miliknya yayasan, itu miliknya orang. Mendingan Anda utang. Loh, Mbak atau Mas, sampean kan megang uang yayasan. Itu bukan milik saya. Tapi kan dalam genggaman sampean, tanda tangan sampean dan yang lainnya, bukan milik saya. Ya, kalau saya ngambil itu rapatnya besar. Ya, saya harus ngontak semuanya. Tapi kalau saya dengan panjenengan, yuk Mas, nyile duit apa kangge tuku belanja misalkan, kan hubungannya dengan dia toh. Dia itu halal, dia enggak itu enggak bisa. Cari yang lain lagi. Ustaz duit nang kene Ustaz, dedek duitmu. Kunci nang aku, dedek kuncimu. Walaupun aku bisa buka, ini khianat. Ya, gak apa-apa Ustaz kan sing ngero. Ya ini maling. Ya ngapunten saya ngomong seperti ini. Ini harus tegas ikhwan. Wallahi masalah yayasan banyak terjadi seperti ini gara-gara kita meremehkan masalah ini. Ya ingat, ini amanah. Ya, amanah. Wallahi kata Rasulullah SAW, la dina liman la ahda lahu wala imana liman la amanata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak terikat, tidak mau mengikat dirinya dengan perjanjian. Karapku, oh, tidak muslim ini. Ya. Wala imana liman la amanata lahu, dan tidak ada iman pada diri seorang bila dia tidak punya amanat. Nas'alullah salamah ya. Ya Rabbal Alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.